membaca ayat yang akan kita kaji pada hari ini, yakni surah Al-Baqarah ayat 152. Insyaallah kita lanjutkan nanti 153 kalau waktu memungkinkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ya, dua ayat ini berbicara tentang tiga perkara, tiga hal. Yang pertama tentang zikir, kemudian yang kedua tentang syukur, dengan sebaliknya yaitu kufur, tidak boleh kufur, dan berikutnya nanti tentang masalah sabar ya. Pertama, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Itu yang pertama. Ibu-ibu, kalau kita ingin tahu kapan Allah ingat kepada kita, jawabannya ini. Berarti Allah ingat kepada kita di saat kita ingat kepada Allah. Berarti kalau sebaliknya, Allah itu lupa kepada kita kalau kita lupa kepada Allah. Makanya ada ulama-ulama yang sudah levelnya tinggi, ibu-ibu, istilah sekarang high class gitu. Itu levelnya, kelasnya ada tinggi, sudah diangkat menjadi waliyun min awliyaillah, sedetik pun tidak pernah lupa kepada Allah. Andai kata mata terpejam atau tidur, itu tetap hatinya ngontak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terbalik, ibu-ibu, sedang melek aja itu tidak ingat kepada Allah tuh. Ya masih mendingan kita sedang zikir aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita tidak tahu kemana itu. Padahal sedang bilang la ilaha illallah, itu badannya bergerak tuh, kepalanya itu ngangguk-ngangguk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hatinya itu jemurannya yang diingat gitu. Mau hujan ini katanya terus. Kalau kita mau tahu kapan Allah subhanahu wa ta'ala ingat kepada kita adalah di saat kita ingat kepada Allah. Itulah waktu atau saat Allah subhanahu wa ta'ala ingat kepada kita. Apabila kita ingin banyak diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya tentunya juga kita harus ada timbal balik. Kita juga banyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis namanya hadis kudusi, Bu. Hadis kudusi itu adalah firman Allah, ungkapan Allah SWT, tapi lafaznya, redaksinya itu dari Rasulullah. Itu namanya hadis kudusi. Itu firman Allah, sama seperti Al-Quran firman Allah. Cuma kalau Al-Quran redaksinya itu langsung dari Allah, tidak dari Rasulullah SAW. Tapi kalau hadis kudusi itu redaksinya itu dari Rasulullah, tapi itu ungkapan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudus itu, pertama, ana inda zanni abdi, aku itu tergantung persakaan hambaku kepadaku. Artinya Allah akan memperlakukan seseorang itu sesuai dengan persangkaannya, sesuai dengan keyakinannya. Oleh sebab itu hendaklah kita ibu-ibu itu memiliki keyakinan yang baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu banyak macam-macam keyakinan kita, Bu. Ini kita di Indonesia ini terlalu banyak mitos, Bu, macam-macam gitu.
kalau terjadi gerhana bulan terus ada orang hamil, ini mitos Lombok ya, saya orang Lombok, saya cerita yang saya tahu ya, mitos yang ada di Lombok, ini keyakinan. Di Lombok itu kalau terjadi gerhana bulan, tentunya waktu malam, terus ada orang hamil, disuruh untuk mandi waktu malam. Mandinya itu pakai ini Bu, ayakan pasir itu. Apa bahasa Jakartanya itu? Ayak pasir supaya lembut Bu, khusus yang anunya itu. Allahu Rabbi. Itu pernah terjadi dulu Bu. Ya, gerhana bulan di waktu malam. Nah, waktu anak saya yang pertama Najib itu masih dalam kandungan. Waduh, saya ditelepon dari mana-mana, tolong dimandikan istrinya, katanya pakai apa? Pakai ayakan pasir itu. Kalau sekarang kan udah ndak jarang ya. Kalau dulu itu supaya yang lembutnya aja. Waduh, ini waktu malam, terus di mana mau nyari ayakan pasir itu? Astagfirullahaladzim. Ini mitos namanya, kepercayaan. Nah, yang begini-begini saya agak kurang serak Bu anunya. Saya katakan sama istri, ndak usah mandi, saya bilang. Udah baca hasbunallah wa ni'mal wakil, udah 450, udah itu aja saya bilang. Kenapa? Ini keyakinan orang Lombok ya Bu. Kalau ada orang hamil terus ada gerhana bulan, terus tidak dimandikan tadi pakai ayakan itu, nanti matanya itu katanya apa ya, kalau bahasa Lomboknya jireng namanya, kayak apa ya, apa, oh jereng gitu ya, hadap sana kelihatannya sana. Itu keyakinan Bu. Astagfirullahaladzim. Makanya saya katakan udah baca hasbunallah wa ni'mal wakil aja 450. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, hasbi Allah wa ni'mal wakil, amanun min kulli khaifin. Orang yang baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, maka insya Allah aman daripada segala yang dikhawatirkan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Makanya waktu gempa di Lombok kemarin itu kan lumayan gempanya 7,0, dia matikan 7,1. Itu lumayan Bu. Kalau 7,1 itu lumayan, itu getarannya itu. Sampai banyak orang trauma Bu itu gara-gara gempa yang di Lombok itu. Sedang duduk asyik bercanda, padahal tikus yang bunyi langsung lari keluar. Padahal tikus itu dikirain gempa. Oh, sampai begitu Bu. Jadi saya anjurkan sama kepada keluarga, udah rajin aja baca hasbunallah wa ni'mal wakil, itu kalau Al-Qur'annya. Tapi kalau hadisnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau pakai Al-Qur'an hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma alhamdulillah wa syukrillah ya, ibu saya itu istiqomah ngamalkan, dia itu 450. Makanya ya alhamdulillah aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lo bayangkan Nabi Ibrahim hina ulqiya ilan nar, di saat dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud itu,